Assalamualaikum, salam sehat. Saya Febri akan mereview buku Michael Allen yang berjudul Merancang e-learning yang sukses. Lupakan apa yang Anda ketahui tentang desain instruksional dan lakukan sesuatu yang menarik. Buku ini fokus pada desain instruksional ke hal-hal yang paling penting dalam menciptakan aplikasi e-learning yang sukses. Media interaktif dengan mudah membanjiri upaya yang bermaksud baik dan memperkuat kecenderungan organisasi untuk fokus pada penyajian informasi. Menemukan cara efektif untuk merancang pengalaman yang bermakna, mudah diingat, dan memotivasi. Perpaduan prinsip-prinsip perubahan perilaku yang berhasil membantu kita merancang acara pembelajaran, melampaui transmisi informasi, mencapai perubahan perilaku dan tingkat kinerja yang ditargetkan. Semua solusi pembelajaran yang ditampilkan dalam visual akan menjadi bagian dari perpaduan pembelajaran yang diperluas. Solusi e-learning generasi berikutnya akan menjadi lingkungan pembelajaran virtual 3 dimensi yang sebanding dengan Second Life, di mana Second Life merupakan dunia maya global 3 dimensi yang dibangun dan dimiliki sepenuhnya oleh penghuninya. Sudut pandang instruksional perlunya mempersiapkan peserta didik untuk berubah sebelum kita mulai mengajari mereka cara berubah. Itu menunjukkan bagaimana kita harus membantu pelajar setelah mereka mulai menerapkan keterampilan baru, sehingga mereka tidak jatuh kembali ke pola perilaku yang kurang diinginkan. Perspektif ini menuntut kita merancang di luar kotak modul instruksional, berpikir lebih luas tentang hal-hal yang mempengaruhi pembelajar pada fase pra-instruksi, fase instruksi, dan fase kinerja. Proyek pengembangan desain instruksional menurut Bilham yang pertama adalah program prapengajaran untuk membantu pelajar mempersiapkan diri untuk belajar dan berkomitmen untuk dukungan pasca pelatihan yang sangat baik, bahkan sebelum mereka memulai pelatihan. Yang kedua adalah program pelatihan yang sederhana dan seinteraktif mungkin, di mana setiap modul pengajaran akan bermakna, mudah diingat, dan memotivasi. Yang ketiga, pelatihan untuk mempersiapkan supervisor untuk perannya dalam program pendampingan dan evaluasi kinerja. Setelah Margaret Applegate dan Bilham, selanjutnya kita lihat desain instruksional Ichiro.
Perancang instruksional yang belum bekerja dengan teknologi interaktif karena tidak memiliki pelatihan desain instruksional yang formal, hanya mengambil dari apa yang orang lain lakukan dan dari pengalaman mereka sebagai pembelajar. Mereka mencoba menerapkan rancangan yang tidak diterjemahkan dengan baik dari ruang kelas atau buku teks ke e-learning. Media sangat menuntut keputusan desain yang berbeda, dan ada keterampilan penting yang harus dikuasai jika ingin menjadi desainer e-learning yang sukses. Strategi kognitif berguna dalam mengajarkan taktik pemecahan masalah di mana fakta dan aturan yang ditetapkan diterapkan dalam situasi yang tidak biasa. Desain e-learning yang sukses itu menciptakan 3M. Yang pertama adalah meaningful, yaitu pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, memorable, yaitu mudah diingat. Dan yang ketiga adalah motivational learning experience, yaitu memotivasi pengalaman belajar. Dari 3M ini menghasilkan M yang keempat, yaitu measurable result, artinya hasil yang dapat diukur. Peristiwa pembelajaran dari Gagnon Commandments yang pertama, gaining attention, yaitu menimbulkan minat dan memusatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, stating the objective, menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah stimulating recall of prior learning, mengingat kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang merupakan prasyarat. Yang keempat adalah presenting the stimulus, menyampaikan materi pembelajaran. Yang kelima, providing learning guidance, memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar. Dilanjutkan dengan eliciting performance, yaitu memperoleh unjuk kerja atau merespon peserta didik. Yang ketujuh, providing feedback, memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas atau juga dinamakan penguatan. Yang ke-8 adalah assessing performance, mengukur atau mengevaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir adalah enhancing retention and transfer to other context, memperkuat retensi dan transfer belajar. Berikut ini dapat kita lihat kondisi belajar yang bisa kita intervensi dengan presentasi ataupun dengan interaktivitas. Desain e-learning pada gambar berikut merupakan desain umum menggabungkan modul instruksi, menambahkan konten, dan meningkatkan kesulitan tantangan secara keseluruhan.